Hi, hello everyone! Let's study with me in this video. Pahlawan nasional yang pertama berasal dari Jawa Tengah. Siapakah beliau? Siapa ya kira-kira? Yap, beliau adalah Jenderal Gatot Subroto. Lahir di Banyumas, Jawa Tengah 10 Oktober 1909. Kemudian meninggal dunia di Jakarta 11 Juni 1962 pada umur 54 tahun. Beliau dimakamkan di Ungaran, Kabupaten Semarang, dengan pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Beliau merupakan tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia. Beliau mengawali karir militer dengan menjadi anggota KNIL Tentara Hindia Belanda, kemudian bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA, organisasi milik Jepang. Peran beliau diantaranya bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal TNI, menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Militer dan Gubernur Militer Daerah Surakarta, memimpin operasi pemulihan terkait pemberontakan PKI Madiun, menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 atau Diponegoro, menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasad, menggagas terbentuknya Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional SK Kepres nomor 222 tahun 1962. Jenderal Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang aktif di 3 zaman, yaitu Tentara Hindia Belanda atau KNIL, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Wah, keren bukan? Pahlawan nasional selanjutnya ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nama asli beliau adalah Gusti Raden Mas Doro Jatun. Beliau dilahirkan di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912. Beliau adalah anak ke-9 Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari istri kelimanya, Raden Ajeng Gustilah atau Kanjeng Ratu Alit. Kemudian beliau meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Beliau adalah penguasa Yogyakarta terlama dalam sejarah, yaitu 48 tahun. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI yang kedua antara tahun 1973 hingga tahun 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia serta pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Peran beliau diantaranya, pertama, pada tanggal 5 September 1945, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Yogyakarta adalah bagian dari NKRI. Kedua, pada saat ibu kota RI di Jakarta diserang Belanda, beliau mempersiapkan dan menyediakan kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan RI. Ketiga, beliau menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan Rumroyen. Yang keempat, tanggal 13 Juli 1949, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan pada sidang pertama Kabinet Indonesia. Kelima, tanggal 27 Desember 1949, beliau mewakili Indonesia dalam penandatanganan kedaulatan RI dan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Keenam, saat terjadi serangan umum 1 Maret 1949, beliau membantu TNI menyediakan Keraton Yogyakarta sebagai tempat persembunyian para pejuang dan TNI. Ketujuh, memberikan bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI ketika Perang Kemerdekaan berlangsung. Kedelapan, menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja seluruh Jawa pasca agresi militer II. Kesembilan, mengeluarkan maklumat nomor 5 tahun 1945 pada 26 Oktober 1945 yang berisi tentang mobilisasi gerakan rakyat untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Nah, pahlawan nasional berikutnya berasal dari Irian. Ya, siapa ya beliau? Siapakah namanya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Let's check it out.
Beliau adalah Frans Kaisiepo, lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, ia mengikuti kursus Pamong Praja di Jayapura yang salah satu pengajarnya adalah Sugoro Atmoprasojo yang merupakan mantan guru taman siswa. Sejak bertemu dengan beliau, jiwa kebangsaannya semakin tumbuh dan kian bersemangat untuk mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Beliau wafat pada tanggal 10 April 1979. Atas jasa dan perjuangannya selama mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia, pemerintah RI menganugerahi gelar pahlawan nasional. Namanya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak, serta diabadikan di salah satu kapal yaitu KRI Frans Kaisiepo, dan wajahnya diabadikan dalam mata uang Rp10.000. Peran beliau diantaranya mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946, menjadi anggota delegasi pada konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan, menjadi delegasi yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT, memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands, New Guinea atau Papua ke konferensi meja bundar di Den Haag, mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands, New Guinea atau Papua ke dalam NKRI, menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPRA agar menyatukan Papua ke dalam NKRI. Gimana guys? Keren-keren bukan? Pasti dong. Oke, selanjutnya ada Laksamana Madya TNI Yos Sudarso. Lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Beliau bertugas di Angkatan Laut pada 2 zaman, dan beliau bertugas sejak masa pendudukan Jepang dan masa kemerdekaan. Kemudian wafat dalam pertempuran di Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Beliau meninggal ketika melaksanakan operasi rahasia untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian menggunakan KRI Macan Tutul. Peran beliau diantaranya, pada masa awal kemerdekaan, beliau dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Pasca penegakan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, hingga KRI Patimura. Puncak karirnya terjadi ketika ia menjabat sebagai Deputi Operasi KSAL di Angkatan Laut Republik Indonesia. Yang terakhir, menjabat sebagai Deputi Operasi dalam pembebasan Irian Barat. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya. See you.